kita akan menghormati masjid. Karena menghormati masjid itu bukan semata-mata menghormati bangunan, bukan semata-mata menghormati karpetnya, bukan semata-mata menghormati podiumnya. Karena bangunan, karpet, kondisi keadaan fisik bangunan daripada masjid itu tidak akan memberikan madarat dan tidak akan memberikan manfaat kepada kita. Lalu kenapa sikap kita harus memiliki rasa hormat terhadap masjid? Karena masjid itu adalah milik Allah. Masjid ini adalah kepunyaan Allah. Kata Allah di dalam Al-Quran, ini adalah Baitullah, rumahnya Allah. Sikap kita terhadap masjid ini bergantung kepada rasa hormat kita terhadap pemilik masjid ini. Sikap kita di dalam masjid bergantung kepada rasa mengagungkan kita terhadap pemilik bangunan ini. Jadi kalau kita menghormati masjid bukan semata-mata menghormati bangunan masjid, tetapi menghormati pemilik masjid. Dan pemilik masjid ini adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita memiliki rasa hormat kepada Allah, memiliki rasa pengagungan yang luar biasa kepada Allah, maka kita ketika kita masuk ke dalam masjid, hati kita pasti akan khusyuk, hati kita pasti akan tawadhu, hati kita pasti akan merasa malu, hati kita pasti akan diliputi rasa takut, sehingga timbullah kehati-hatian ketika kita berada di dalam masjid. Kenapa? Karena masjid ini pemiliknya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Allah melihat kita, Allah hadir bersama kita, Allah mendengar kita, Allah mengawasi kita. Kenapa? Karena pemilik tempat ini adalah Allah. Jadi seakan-akan kita sedang bertamu ke rumahnya Allah. Sekarang kita sedang masuk rumah Allah dan berbincang-bincang dengan Allah, berdialog dengan Allah. Maka sikap kita ketika kita berbincang dengan Allah harus penuh dengan rasa malu, penuh dengan rasa tawadhu, penuh dengan rasa kehinaan, duduk tersimpul, sujud menghinakan diri. Kenapa? Karena yang ada di hadapan kita bukan hanya bangunan masjid, tetapi Allah hadir di tengah-tengah kita. Itu kalau ada rasa penghormatan terhadap Allah. Apapun bentuk bangunan masjidnya, mau masjidnya itu mewah, atau masjidnya sederhana, atau masjidnya rusak sekalipun, kalau selama tempat itu digunakan untuk bersujud kepada Allah, maka Allah hadir di tempat itu. Nah, rasa malu yang hadir, rasa malu yang lahir, ya, dari rasa hormat kepada Allah itu akan melahirkan sikap, ucapan dan segala macam yang kita lakukan di dalam masjid itu, sehingga kita hati-hati dalam berbicara, hati-hati dalam bertindak. Malu, kenapa? Karena kita sedang berada di rumahnya Allah. Ya. Jadi kalau hanya semata-mata ngobrol-ngobrol kumpul di dalam masjid, yang malu kepada Allah, ya, takutlah kepada Allah. Dengan sakadar kadar pindah sare kumpul mah, ya malulah kepada Allah. Karena masjid bukan tempat tidur, masjid bukan tempat ngobrol. Apalagi membuang sampah, membuang kotoran, apalagi membawa kotoran-kotoran yang bersifat ruhaniah. Malulah kepada Allah.
kita bertemu kepada Allah, bertamu kepada Allah, membawa kotoran-kotoran rohani, membawa kesombongan, membawa ujub, membawa riya, membawa hasud, dan kotoran-kotoran lainnya. Malu kepada Allah. Kenapa? Karena Allah itu sangat tahu kondisi kita. Dan tidak pantas rumah Allah ini dikotori dengan kotoran-kotoran yang bersifat zahir fisik atau kotoran-kotoran yang bersifat psikis atau bersifat rohani. Maka kita sebelum masuk ke masjid dipersiapkan wudu dulu, hilangkan sifat-sifat yang tidak baik, karena kita akan bertemu dengan Allah. Kita akan berdialog dengan Allah. Allah menyambut kita pada malam hari ini, karena ini adalah rumahnya Allah. Kita ketuk rumah Allah ini dengan ucapan doa. Allahumma gfirli dzunubi waftahli abwaaba rahmati. Kita ketuk dengan ucapan doa. Setelah itu kita menghormati tempat ini dengan sholat sunat tahiyatul masjid. Setelah itu kita laksanakan aktivitas-aktivitas yang aktivitas itu bisa nyambung dengan perintah Allah. Aktivitas itu bisa membuat kita berdialog dengan Allah, membaca tasbih, membaca sholawat, membaca Al-Quran, sholat sunnah, zikir, apalagi ada bacaan khusus selama bulan Ramadan. Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu. Kita mau dialog dengan Allah nih, masuk ke masjid kita mau dialog dengan Allah, dan dialognya itu sudah dituntun oleh Allah. Karena tempat ini tempat sujud, tempat ini tempat berzikir, itulah cara dialog kita dengan Allah. Jadi kalau kita masuk ke masjid terus ngobrol masalah urusan-urusan dunia, kan ternyambung dengan Allah. Ya, sama saja kita tidak melakukan sesuatu yang membuat Allah murka. Kenapa? Datang ke dia suka dari ngobrol dengan kami, kalau ngobrol urusan masalah dunia, Allah marah. Ya, ya sama halnya lah kita mau masuk ke istana presiden, istana merdeka. Ketika seseorang mau masuk ke istana presiden, maka ia harus mempersiapkan segala sesuatunya, tidak sembarangan. Pakaiannya harus bersih, harus rapi, pakai pakaian dinas, ya, pakai sepatu dan lain sebagainya. Kenapa? Bukan semata-mata menghormati bangunan istana merdekaannya, istana presiden, tetapi semata-mata mau menghormati pemilik bangunan itu, siapa? Presiden. Karena kita mau masuk ke rumah itu mau bertemu dengan presiden. Pakaian yang kita pakai dengan rapi, dengan bersih itu bukan semata-mata menghormati bangunan. Dan bangunan nama bertembok atau apa sih yang bisa kita ambil manfaat dari sebuah bangunan? Ya. Kita masuk ke istana presiden itu kita mau bertemu dengan presiden, mau dialog dengan presiden. Piraku rek dialog dengan presiden ayah harapun orang tak sibuk ngobrol soalnya, atau sibuk ngobrol dengan teman yang lain. Apa yang dilakukan oleh presiden? Pasti diusir. Kamu teh benar dialog dengan saya dengan presiden. Itu. Kamu teh benar mau bertemu dengan saya, atau hanya sekedar mau ngobrol dengan sesama kamu saja? Kalau mau betul-betul berdialog dengan saya ngobrol dengan saya. Duduk yang benar, sikap yang baik, sok ngobrol dengan saya. Itu. Kalau ada kesulitan silakan ungkapkan. Ternyata loba kesulitan banyak. Itu. Kesulitan uang, kesulitan untuk ini, untuk itu. Itu yang membuat kita ingin bertemu dengan seorang presiden, mau menyampaikan berbagai macam keluh kisah kita. Selain kita mau memuji seorang presiden,
mau berdialog dengan seorang presiden, bertukar pikiran, kita kan tentu ada keluhan-keluhan terhadap presiden. Nah, jadi sekali lagi sikap kita terhadap masjid itu bergantung kepada sejauh mana rasa hormat kita kepada pemilik masjid itu, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika kita penuh rasa hormat kepada Allah, penuh rasa pengagungan kepada Allah, maka akan duduk tersimpul di masjid itu, khusyuk dengan Allah, maka menemani Tuhan. Ya. Mau bereran, mau main-main, ya, ngomong ngerokok di jero masjid mah, gitu ya. Itu kan hal-hal yang bisa menimbulkan murkanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, rasa hormat kita kepada Allah itu bergantung kepada keyakinan kita, keimanan kita terhadap kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak mungkin lahir rasa hormat kalau kita tidak mengenal Allah. Seseorang bisa menghormati orang yang lain, pasti itu didasari karena ia tahu kualitas orang tersebut. Saya hormat pada orang itu, kenapa? Orang itu sering bantu saya. Saya hormat pada orang itu, kenapa? Orang itu ngomongnya luar biasa, sopan, gitu, suka membantu, tidak pernah menyakiti hati. Omongannya selalu menyejukkan, sehingga timbul rasa hormat. Begitupun rasa hormat kita kepada Allah itu timbul dari pengenalan kita terhadap kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah itu Maha Rahman, Maha Rahim. Belum lagi sifat-sifat yang menempel pada zat Allah. Qudrat, iradah, ilmu, hayat, sama, basar, kalam, qadirat, muridah, dan lain sebagainya. Itu sifat-sifat kebesaran Allah, sifat-sifat ketuhanan yang dimiliki oleh Allah. Ya. Jadi kalau kita mau berhadapan dengan pembesar, mau berhadapan dengan seseorang yang memiliki derajat yang luhur, wah, kita tidak akan berani apapun, gila, pasti akan merasa malu, bahkan merasa tidak pantas duduk di hadapan orang yang besar, orang yang terhormat. Ya. Nah, pengenalan terhadap Allah, ya, itu tidak akan muncul kalau kita tidak berusaha untuk mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kenali Allah agar kita mengenal Allah, mengenal kebesaran Allah, mengenal kesucian Allah, mengenal kekuasaan Allah, mengenal kehebatan Allah, mengenal kasih sayang Allah, sehingga dari sikap itu muncullah rasa hormat kepada Allah. Kalau sudah muncul rasa hormat kepada Allah, kemanapun kita melangkah, ke tempat-tempat yang memang tempat itu Allah memerintahkan untuk menghormatinya, kita pasti akan hormat. Salah satunya adalah masjid. Karena masjid ini adalah milik Allah. Ya. Ini sudah ngaji, bukan ngaji tohid lagi, gitu. Ini sudah ngaji dalam lagi, ngaji perasaan. Ya, ngaji perasaan. Makanya kita selalu ingatkan kepada siapapun yang masuk ke masjid, tolonglah hargai masjid, hormati masjid. Ya, paling tidak minimal kita jadi pembela-pembelanya masjid. Dan masjid ini adalah rumahnya Allah. Itu sekelumit tentang masjid kita. Jadi menghormati masjid itu bukan semata-mata menghormati bangunan masjid, tapi menghormati pemilik masjid, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu minimal kita punya amalan-amalan
menghormati masjid sehingga kita mendapatkan rahmat dari Allah itu wasilah dari menghormati masjid gitu. Jadi ada amalan yang kita andalkan gitu. Ada amalan yang kita andalkan. Nah, selanjutnya kita berbicara tentang iktikaf. Ya. Jadi iktikaf itu diam di dalam masjid dengan tujuan mendekatkan diri kepada Allah. Ya. Berarti kalau bahasanya dekat, ada bahasa perbandingannya jauh. Ya. Ada dekat, ada jauh. Tujuan kita beriktikaf ini adalah untuk mendekatkan ruhani kita kepada Allah. Itu tujuannya. Kenapa kita berusaha mendekatkan ruhani kita kepada Allah? Karena selama ini kita jauh kepada Allah. Apa tandanya bahwa kita jauh kepada Allah? Kan kita hidup semena-mena. Kalau cek bahasa santri makasor itu mau karap sorangan, mau urang lah. Itu hirup kurang, duit kurang, awak kurang, nujila kaget kurang, kumaha kurang, langsung ikut campur karena urusan kurang. Gitu. Nah, kenapa ada bahasa seperti itu? Karena bahasa itu lahir dari merasa jauh dengan merasa tidak dilihat oleh Allah, merasa tidak didengar oleh Allah, merasa tidak diawasi oleh Allah. Itu akibat dari jauh kepada Allah. Padahal kata Allah, jarak kalian dengan aku itu lebih dekat daripada urat leher terhadap leher sendiri. Itu. Saking dekatnya jarak Allah dengan kita. Ya, tapi kan bahasa itu bukan untuk orang-orang yang jauh dengan Allah, untuk orang-orang yang dekat dengan Allah. Saking dekatnya Allah dengan kita. Kalau kita menunjuk mendekat Allah dengan jalan, Allah mendekati kita dengan berlari. Itu kata hadis. Ya. Jadi Allah itu sangat senang kepada orang-orang yang dekat dengan Allah. Nah, dengan iktikaf inilah salah satu cara ikhtiar kita untuk dekat dengan Allah. Makanya luruskan niat kita berangkat dari rumah ke tempat ini bukan hanya semata-mata untuk diberikan pengabulan doa. Sugan geus iktikaf di masjid mah dagang jadi ayu. Eta mah nomor 200 atau sebetulnya. Ya. Sugan ari geus iktikaf mah rezeki teh lancar. Eta mah nomor 2. Tetapi yang paling penting, yang paling mendasar adalah tujuan kita datang ke masjid ini, iktikaf di masjid ini semata-mata untuk memperdekatkan jarak kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kita sadari Pak, selama 11 bulan ya kita jauh dengan Allah. Ya. 11 bulan itu seberapa harinya? Berarti 360 hari dikurangi 30. Berarti 330 hari. 330 hari itu kita kadang-kadang jauh dengan Allah. Ya. Apa tandanya kita jauh dengan Allah? Kan malas ibadah. Baca Quran, Korea, tahajud, Korea, berjamaah, Korea, ya puasa Senin Kamis, Korea, zikir, Korea. Itu tandanya jauh dengan Allah. Karena kalau kita dekat dengan Allah, mengenal Allah, kita merasa nyaman dekat dengan Allah, merasa tenang dekat dengan Allah, merasa bahagia dekat dengan Allah. Kenapa? Karena sumbernya ada pada Allah semuanya. Maka kita akan selalu senang melakukan amalan-amalan yang mendekatkan diri kepada Allah. Di antaranya apa? Iktikaf. Itu.
Karena itikaf itu tidak hanya dilakukan pada bulan Ramadan saja. Di bulan-bulan yang lain pun kita disunatkan melaksanakan itikaf. Nama kita di masjid, panding masjid mah terlalu bodoh. Di masjid itu tidak banyak godaannya. Terlalu godaan, pan di rumah mah ayah HP, ayah TV, ayah anak-anak, ayah istri, ayah berzikir, ayah baca Quran, orang baca Quran TV tarik. Nunggu karena sama istri orang. Itu ayah dilawanan pan melotot istri orang. Ayah dilawan pan dilawan, ngomong gitu, nyewehan berarti. Itu tuh nomor orang jadi nonton TV, gitu. Loba-loba ya. Untuk bodoh, putra orang ngagoda gitu. Nah, mana terjadi? Terbaca Quran, kenal. Untuk istri, untuk orang kali, untuk TV, untuk HP, mega maka ngagoda tahun itu yang di malam lahar terus. Tapi kan di masjid kita dijauhkan dengan itu. Ya, makanya salah satu tujuan daripada iktikaf itu adalah menjauhkan kita dengan urusan-urusan dunia. Ya, menjauhkan kita dengan TV, menjauhkan kita dengan HP, menjauhkan kita dengan makanan, menjauhkan kita dengan minuman, menjauhkan kita dengan anak-anak, menjauhkan kita dengan istri, menjauhkan kita dengan segala benda yang ada di rumah kita. Dijauhkan kita dari urusan-urusan dunia. Kenapa harus dijauhkan dengan urusan dunia? Karena urusan dunia itu selalu membuat manusia lupa akan akhirat. Itu masalah. Kenapa orang lupa sholat? Terlalu sibuk dengan urusan dunia, lupa dengan urusan akhirat. Kenapa orang lupa puasa, lupa membaca Quran, lupa berjamaah? Karena lupa bahwa dia akan masuk ke alam akhirat. Jadi urusan dunia itu ya kebanyakan membuat kita lupa dengan urusan-urusan akhirat. Lupa bahwa kita nanti akan masuk ke alam barzakh. Lupa bahwa kita nanti akan dibangunkan lagi setelah hari kiamat nanti di akhirat. Lupa bahwa nanti kita akan digiring oleh para malaikat ke padang mahsyar yang kondisinya panas, berdesak-desakan. Saking panasnya ada yang keringatnya sampai dengan lututnya, ada yang keringatnya sampai dengan pusarnya, ada yang keringatnya sampai dengan dadanya, ada yang keringatannya sampai dengan menutupi seluruh badan, tenggelam dalam keringatnya sendiri. Kondisinya seperti itu. Belum lagi lama kita menunggu pemeriksaan dari Allah. Belum lagi rasa takut, rasa khawatir yang luar biasa. Makanya padang mahsyar itu adalah tempat yang sangat menakutkan, tempat yang sangat mengkhawatirkan, tempat di mana orang-orang itu berteriak-teriak meminta pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, menggetarkan hati seluruh manusia, termasuk para nabi, para aulia, para sholih. Lupa bahwa kita nanti akan dikirim menuju timbangan Allah. Lupa bahwa kita akan dikirim menuju hisaban Allah. Lupa kita akan dikirim menuju jembatan Shiratal Mustaqim. Orang-orang yang lupa dengan akhirat, ia akan lupa segala sesuatu yang bisa menyelamatkannya di akhirat. Apa yang bisa menyelamatkannya? Allah, hanya Allah. Di akhirat hanya Allah saja yang bisa menyelamatkan kita. Maka orang yang lupa dengan akhirat, dia akan lupa dengan Allah. Kalau lupa kepada Allah, dia lupa kepada perintah-perintah Allah.
Kalau lupa kepada Allah, lupa pada sholat, lupa pada puasa, lupa pada zakat, lupa pada zikir, lupa pada membaca Al-Quran. Kalau lupa kepada Allah, maka kalau meninggal dalam keadaan lupa kepada Allah, ia akan terbangun dalam keadaan terkejut dan takut yang luar biasa. Wah, di mana ia? Kenapa? Karena ia terkejut. Sedang asik-asiknya hidup di dunia, menikmati dunia, seakan-akan ia hidup selamanya di dunia, tidak akan mati. Tiba-tiba oleh Allah dimatikan dan dihidupkan dalam keadaan penuh dengan rasa ketakutan. Itu nunggu sare diguyah-guyah gitu Pak. Ke sare diguyah-guyah, udah terus ditodong ke pistol. Kumaha ya, takutnya luar biasa. Itu. Apalagi yang bisa menyelamatkan kita di akhirat, syafaat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka orang yang lupa dengan akhirat akan lupa dengan Rasulullah. Lupa dengan Rasulullah. Lupa dengan akhlak Rasulullah. Lupa dengan ajaran-ajaran Rasulullah. Terus pukulah sunnah-sunnah Rasulullah. Kalau Rasulullah lagi tidak apa, karena akhlak lagi tidak apa, karena kebiasaan Rasulullah lagi tidak apa. Makanya kalau kita melihat kehidupan sekarang itu, melihat akhlak manusia sekarang itu jauh dari akhlak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dari cara berbicara, dari gestur tubuh, dari berbagai macam aspek. Kenapa? Karena tidak mengenal Rasulullah. Tidak berusaha untuk mengenal Rasulullah. Tidak berusaha untuk mengenal sifat-sifat yang wajib yang ada pada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kadang-kadang kalau kita melihat anak-anak sekarang, anak-anak muda sekarang, orang tua, orang-orang tua sekarang, mereka itu lebih mengidolakan artis, lebih mengidolakan orang-orang yang sukses daripada mengidolakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau orang lupa akhirat, pasti lupa kepada Rasulullah. Kalau orang lupa kepada Rasulullah, ia lupa bahwa nanti Rasulullah oleh Allah akan diberikan wewenang, diberikan izin untuk memberikan syafaat kepada umat-umat. Itu mendapal kalinya apa? Mendapal karena apa kok Rasulullah? Itu cara maca sholawat, ngomong jauh melakukan sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu. Kalau orang lupa akhirat, ya, maka ia akan lupa kepada orang-orang yang bisa memberikan petunjuk, memberikan penerangan supaya orang tersebut bisa selamat dunia dan akhirat. Siapa? Para ulama. Bakal bohong ke para ulama, mau kenal ke para ulama. Ya. Itu. Para ulama itu warasatul anbiya, penerus para nabi. Ulama itu seperti obor. Para ulama itu seperti obor, seperti lampu penerangan yang memberikan cahaya dalam kehidupan kita. Kenapa kita butuh obor? Karena kita hidup dalam keadaan gelap gulita. Ya. Jadi catatan alam dunia nama cahang, mohon cahang. Tapi kalau hanya bersinar dalam urusan zahir untuk mata saja itu percuma. Kalau hatinya gelap, tidak ada cahaya. Dan para ulama itulah yang akan memberikan cahaya untuk jiwa kita, cahaya untuk hati kita.
Makanya orang-orang yang lupa dengan akhirat, ia lupa dengan para ulama. Orang sekarang itu lebih senang dekat kepada orang-orang yang sukses, lebih senang dekat dengan orang-orang yang punya kekayaan, lebih senang dekat dengan orang-orang yang punya jabatan dan kewenangan, lebih senang dekat dengan orang-orang yang terkenal, orang-orang yang viral, memiliki pengaruh, daripada dekat dengan para ulama. Itulah tanda-tanda orang yang lupa dengan akhirat. Kenapa lupa dengan akhirat? Karena disibukkan dengan urusan-urusan dunia. Maka iktikaf diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu untuk menghindarkan kita, menghindarkan kedekatan hati kita, menghindarkan kecintaan kita terhadap urusan-urusan dunia. Karena kalau kita memandang atau bersikap antara iktikaf dan di rumah, tentu lebih baik, lebih enak diam di rumah, Pak. Itu pakai simut tebal, tidur di atas spring bed yang empuk, ya. Kemudian tidur dengan terlelap. Jam 12 gulung tinggi, jabat tiris, ya, jabat poek, jabat jauh ke masjid, gitu. Harus duduk di dalam masjid. Itu kan sesuatu yang berat, Pak. Sesuatu yang berat, ya. Apalagi bagi orang-orang yang belum terbiasa, gitu. Bagi yang sudah terbiasa mungkin tidak masalah, tapi bagi orang-orang yang belum terbiasa, bahkan tidak ada keinginan untuk ke sana, yang mau lebih ke masjid itu. Jadi masjidnya ukurannya bukan kaki, Pak. Masjid mau ukurannya bukan kaki. Masjid itu ukurannya adalah hati. Kalau hatinya dekat dengan masjid, hatinya dekat dengan Allah, dimanapun dia berada, pasti ingin selalu masuk ke masjid. Ya, bukan urusan kaki ukurannya. Karena banyak yang kakinya sehat, tapi tidak sampai langkahnya ke masjid. Itu ukur ringan, ya, ukur ringan. Kaliwatan lah masjid itu. Nanti asuh-asuh. Nah, itulah sekelumit tentang iktikaf di dalam masjid. Mudah-mudahan ini meluruskan niat kita, memperkuat niat kita, bahwa tujuan kita iktikaf malam ini adalah semata-mata ingin mendekatkan diri kepada Allah. Semata-mata kita ingin mendapatkan berbagai macam anugerah kebaikan dari Allah. Hindarilah niat-niat yang lainnya. Hindarilah niat-niat yang tidak terlalu penting dalam kehidupan kita. Kalaupun itu misalkan harta, jabatan itu dianggap penting, itu tidak lebih penting daripada rahmat Allah kepada kita. Itu tidak lebih penting daripada rasa cinta Allah terhadap kita. Yang kita harapkan adalah dengan iktikaf ini kita semakin dekat kepada Allah. Setelah dekat kepada Allah, kita semakin mengenal Allah. Ketika kita sudah mengenal Allah, kita semakin takut kepada Allah, semakin malu kepada Allah, semakin merasa dilihat, didengar, dan diawasi oleh Allah. Laksanakanlah iktikaf ini dengan sebaik-baiknya, mumpung ada kesempatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini adalah nikmat besar yang Allah berikan kepada kita malam hari ini, karena kita bisa duduk di tempatnya Allah, berdialog dengan Allah,
terus mencurahkan berbagai macam kesusahan kita, berbagai macam permasalahan dalam hidup kita. Semoga kita menjadi orang-orang yang dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka silakan mau baca Quran, maka mau zikir, maka ya mau baca zikir Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni, ya sebagaimana doa yang diajarkan kepada Siti Aisyah oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mau sholat terus silakan, mau baca Quran silakan. Itu. Dan hati-hati ada hal yang bisa membatalkan iktikaf kita. Apa? Keluar dari masjid tanpa ada kebutuhan yang sangat urgent. Ya, atau keluar berat terus ngolong-ngolong awas batal dari iktikafnya. Ya, atau keluar gelap ngobrol dari batal dari iktikaf. Berarti kalau masuk lagi ke masjid, dia harus mengulang niat iktikaf. Itu saja untuk pengantar. Mudah-mudahan apa yang kita laksanakan malam ini betul-betul membuat jiwa kita, ruhani kita dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pokoknya mempraktikkan Allah ada bersama kita malam ini, karena kita sedang berada di rumahnya Allah, pemilik rumahnya sedang ada. Gitu. Makanya hadirkan dalam hati kita bahwa Allah itu ada. Itu saja. Terima kasih dan mohon maaf. Bismillahirrahmanirrahim. Kita sama-sama berzikir dan melaksanakan ibadah lainnya dengan khusyuk supaya Allah Subhanahu wa Ta'ala mengijabah segala hajat-hajat kita. Terima kasih dan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.